Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para teman Tanjung Enim Radio masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim. Kami hadir di sore hari ini di acaranya Ngobras, ngobrol bareng sore-sore. Baik, sebuah lagu yang berjudul Pantang Mundur ya. Seirama dengan hati nurani Pak Sutopo, apapun permintaan orang-orang kapanpun beliau tidak pernah mundur untuk mengantarkan orang-orang yang membutuhkan ambulan gratis ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, terima kasih yang sudah like dan bergabung di Facebook Tanjung Enim Radio. Buat Rizky Purnamasari, selamat sore. Akbar Reo, kemudian Diki Apriyadi, kemudian Meldi, apa kabar juga buat Amin. Untuk Neni Agustina, selamat sore juga untuk Andrian Hansem ya. Tak lupa juga buat Tira Eprianti, dia Zu, kemudian untuk Yulis Alonso, Leni Ujang, dan juga buat Nenek Sri. Selamat sore semuanya, terima kasih Anda sudah like atau bergabung di Facebook Tanjung Enim Radio di acaranya Ngobras. Pak Sutopo, pernah nggak nih suatu ketika mengantar yang tempat jauh, jalanan macet, kemudian cuacanya tidak mendukung, sangat ekstrim? Pernah juga pada waktu itu kita mengantarkan ada orang Jambi meninggal di Jakarta. Ya. Jadi kita berangkat ke Jakarta, kita ambil jenazah, kita antarkan ke Jambi. Pada tahun berapa itu kalau masih ingat? Itu sekitar tahun 2017 ya, 4 2017. tahun yang lalu ya. Jadi kan cuacanya gelap ditambah lagi hujan yang sangat lebat. Jadi jalanan dari Lahat ke Tebing Tinggi sampai ke Lubulingga kan cukup berkelok-kelok pada waktu kebetulan banyak lubang. Jadi di situ ya kita cukup kesulitan juga untuk meniti jalan itu. Jadi disitulah yang kita rasakan untuk selama ini mengantarkan gitu cukup kesulitan dengan hujan yang deras, jalan berliku-liku dan banyak lubang waktu itu. Tapi dengan kita bersabar, kita niat yang tulus, ya akhirnya alhamdulillah sampai juga ke tujuan gitu. Iyalah, yang penting itikat baik itu insya Allah semuanya ada jalan Pak ya. Terus pernah nggak nih suatu ketika mungkin karena dari pagi sampai sore Pak Sutopo aktivitasnya padat, terus istirahat malam hari, lagi enak-enaknya tidur nih, atau ada yang nelpon harus malam itu juga untuk mengantar atau menjemput orang yang membutuhkan ambulan? Oh ya, pernah. Ketika waktu itu ada orang Tanjung Enim kerja di Kalimantan ya. Di Kalimantan dia meninggal, kan dikirim ke sini kan naik pesawat, artinya sampai ke Tanjung Enim tidak menentu. Iya. Nah sekitar jam 3 atau jam 2 malam. Dini hari ya? Dini hari saya ditelepon minta tolong untuk diantarkan ke pemakaman, artinya sudah sampai di rumah duka, diantarkan dengan kargo kan. Ya. Nah kita mengantarkan. Nah jadi dalam situasi yang seperti itu jam 2-an, jam 3-an. Lagi ngantuk-ngantuknya itu. Lagi ngantuk-ngantuknya. Tapi karena memang sudah niat kita dan itikat kita ya. Tidak ada rasa keluh, tidak ada rasa kesah, pokoknya semampu saya lakukan gitu. Alhamdulillah bisa berjalan, alhamdulillah sehat. Iya. Lancar. Nah sepanjang ini ya, tadi sukanya sudah disebutkan, dukanya juga salah satunya tadi yang menuju ke Jakarta dengan jalan yang macet, hujan deras dan kondisi jalan yang tidak memungkinkan ya, berlubang-lubang dan sebagainya. Kita kan 2 tahun terakhir ini sedang dilanda COVID-19 Pak Sutopo ya. Iya.
seberapa sibuknya Pak Sutopo yang orang-orang membutuhkan ambulan gratis, karena kita ketahui ini kan tidak menentu, bisa pagi, bisa siang, atau bisa sehari berapa kali gitu. Oh iya, di saat sedang dilanda corona negeri kita, jadi saya itu pernah satu hari itu sampai 5 kali angkat jenazah gitu kan. Di daerah mana aja itu Pak? Untuk di utamanya seputaran Tanjung Inim. Tanjung Inim ya. Karena Tanjung Inim satu hari itu pernah sampai 5 kali, dan sampai jam 3 dini hari gitu kan. Dari pagi itu ya? Iya, dari pagi. Itu bisa jadi pada saat Pak Sutopo mengantar pemakaman belum selesai, belum sampai tujuan, ada telepon masuk lagi ya? Oh iya betul, sering sekali gitu kan. Oh, gitu pada ya. waktu lagi parah-parahnya pandemi COVID-19 ini gitu kan. Nah, seirama dengan COVID ini, mungkin ada masukan-masukan atau saran-saran Pak Sutopo ya untuk warga Kabupaten Muara Enim ya, khususnya untuk para teman Tanjung Inim Radio yang sedang mendengarkan live Facebook pada sore hari ini. Paling tidak saran tersebut bisa memutus, yang kedepannya bisa memutus mata rantai COVID-19 agar beberapa bulan ke depan atau mungkin tahun depan sudah nihil lah kehadiran COVID-19 ini. Untuk virus COVID-19 pada dasarnya kan tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan atau kita pegang. Iya. Jadi untuk seluruh warga, terutama khususnya Kabupaten Muara Enim, marilah sama-sama kita jaga, kita gunakan prokes atau prosedur kesehatan. Tetap menuruti prokes ya. Ya, agar virus COVID-19 ini tidak sampai kena di diri kita ataupun keluarga kita. Karena bakteri itu kan tidak bisa kita lihat atau tidak bisa kita raba, kita pegang. Jadi kitalah sendirilah yang betul-betul menjaga kondisi. Dari kita, keluarga dan orang sekitar kita ya. Iya. Ada nggak sepanjang dari awal sampai hari ini aktivitas Pak Sutopo atau direspon oleh mungkin pejabat atau apa orang-orang yang memberikan support untuk Pak Sutopo, baik langsung maupun berbentuk penghargaan mungkin? Kalau awalnya saya disupport dari, kan awalnya kita minta izin ke dinas sosial ya. Ya, dinas sosial. Karena kita untuk sosial artinya bukan untuk komersil. Bukan komersil. Nah, kita minta izin ke dinas sosial. Nah, dinas sosial tidak berani mengeluarkan karena berkaitan dengan dengan lantas ya. Iya, laka lantas ya. Akhirnya saya menemui di Polres Muara Enim. Nah, di Polres Muara Enim saya disupport pada waktu itu dengan Kabak Op dan Lantas Muara Enim. Sepanjang ini digunakan untuk positif, maka kami siap mendukung ataupun kalau ada kesulitan, ada apa, boleh menghubungi kami gitu kan. Jadi artinya dari pihak-pihak terkait yang memang berkompeten di hal-hal tersebut sudah ada respon dan mengizinkan ya dan mensupport ya. Iya. Nah, itu pernah nggak nih Pak Sutopo, karena kita terburu-buru, mungkin waktunya sudah malam, yang namanya kendaraan kan ada mogoknya Pak, sehingga tertundalah beberapa lama untuk menuju ke tempat yang dituju atau pulang lagi ke Tanjung Inim? Oh, pernah juga ya. Atau mungkin pecah ban barangkali? Ya, pernah juga. Ada orang buru-buru mau minta diantar ke rumah sakit karena sudah kritis ya. Mobil ini kebetulan tidak mau disetan karena baterainya sudah katakanlah sudah lelet lah ya. Ya sudah lelet ya. Sudah lelet. Jadi pada waktu situ ya situasi saya panik. Iya. Karena saya termotivasi atau terfokus untuk menyelamatkan atau membantu mengantarkan orang ini ke rumah sakit. Nah, untungnya saya itu punya baterai mobil yang cadangan lah ya untuk
cadangan, spare. Mm-mm. Akhirnya saya ngambil baterai mobil itu, saya pindahkan Ya, untuk secepatnya. di kanibal ya. Nah, di kanibal untuk secepatnya untuk mengantarkan menyelamatkan nyawa seseorang. Amin. Nah, dan pecah ban pernah juga. Ya. Saya pernah mengangkat jenazah itu dari Rumah Sakit Muara Enim dibawa ke Tanjung Enim. Waktu berangkat saya isi angin, nah, rupanya terlalu kencang ya. Terlalu kencang ya. Nah, akhirnya pecah ban di jalan. Alhamdulillah sepanjang pecah ban itu tidak terasa dalam perjalanan jauh itu. Akhirnya orang yang nyetop ngasih tahu, Pak, banyak kempet. Akhirnya saya berhenti di salah satu tampol ban. Alhamdulillah dengan segap, dengan cekatan si tukang tampol ban tadi membantu ya. Membantu gitu, memasangkan ban serepnya gitu. Oke, para teman Tanjung Radio, mungkin asik perbincangan kita dengan Pak Sutopo, salah seorang pecinta ambulan gratis yang memang betul-betul ambulan tersebut milik beliau sendiri. Kita akan lanjut kembali dan tetap di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.